Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Di video sebelumnya, kita melihat adegan Rudeus berusaha mencari tahu identitas Fitz. Di video kali ini, apakah pada akhirnya Rudeus menemukan fakta sebenarnya mengenai Fitz? Di samping itu, ada yang sebenarnya direncanakan Putri Ariel untuk membantu hubungan Fitz dan Rudeus. Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Ariel frustasi melihat hubungan Rudeus dan Sylvie. Ariel khawatir jika Sylvie tetap bersikap seperti ini dan membuang-buang waktu, mungkin saja Rudeus akan diambil oleh gadis lain. Sebut saja Rinia dan Pursena. Sepertinya mereka tidak tertarik pada Rudeus. Namun, 1 hingga 2 tahun lagi, apakah Sylvie yakin hubungan mereka tidak berkembang? Belum lagi seorang gadis misterius bernama Silent. Hampir setiap hari, Rudeus membantu penelitiannya. Tapi apakah ada jaminan tidak ada benih-benih cinta yang akan tumbuh pada kedua insan tersebut? Itulah yang menjadi beban pikiran Ariel saat ini. Dan akhirnya, Ariel memutuskan untuk mendorong hubungan mereka ke depannya. Sementara itu, sehari setelah Rudeus mendapati bahwa Fitz adalah seorang wanita, Rudeus hanya menghabiskan harinya tiduran di kamar dengan badan lelah. Setelah sempat ereksi, awalnya Rudeus kira sudah sembuh total, namun ternyata barangnya kembali loyo. Mungkin Rudeus memerlukan aroma tubuh Fitz, belayan tangannya, atau bahkan mendengarkan suara merdunya. Rudeus yakin bahwa Fitz adalah kunci untuk menyembuhkan impotensinya. Namun, di sisi lain, Rudeus juga tidak ingin mengungkapkan identitas Fitz. Ia juga tidak ingin merusak rencana besar Fitz, karena Rudeus tidak mau membuat Fitz membencinya. Rudeus berprinsip agar jangan sampai dikendalikan oleh nafsu birahinya seperti yang pernah terjadi pada Eris. Bisa dibilang Rudeus trauma. Ia tidak mau dicampakkan lagi oleh gadis yang ia sayangi. Kemudian, 2 hari penuh telah berlalu. Rudeus sama sekali tidak berjumpa Fitz selama 2 hari terakhir. Rudeus mencoba menjalani hidup seperti biasa, tanpa melakukan hal-hal yang aneh. Pada pagi hari ketiga, di lorong asrama, terlihat Luke seperti sedang menunggunya. Mungkin ini terkait terbongkarnya identitas gender Fitz. Rudeus mulai menyapa. "Selamat pagi Luke senpai, tumben di sini." Luke bilang, "Aku ingin berbicara denganmu tentang Fitz." Seperti yang telah diduga Rudeus, namun Rudeus telah menyiapkan jawaban. "Aku tidak tahu apa-apa." Luke membalas, "Hah? Apanya yang tidak tahu?" Dari nada bicaranya, mungkin dia ingin mengonfirmasi apakah Rudeus benar-benar tahu gender Fitz ataukah tidak. Rudeus pun bilang, "Luke senpai, aku tidak punya niat untuk menjadi musuh kalian. Untuk identitas Fitz senpai, aku akan tetap merahasiakannya." Luke membalas, "Jadi kau akan berpura-pura tidak tahu?" Jadi begitu ya. Setelah itu, Rudeus pun pergi dan bilang, "Maaf telah mengganggumu." Di hari itu, seperti biasa, setelah kelas selesai, Rudeus menuju ruang penelitian Nanahoshi untuk membantu eksperimennya. Ia melihat di depan kamar Nanahoshi, Fitz tampaknya sedang menunggu. Ia bilang, "Oh, Rudeus-kun, tak biasanya Fitz di sini. Hari ini bukanlah hari libur Fitz. Apakah mungkin dia ingin mengatakan sesuatu tentang kejadian beberapa hari lalu? Atau jangan-jangan Ariel yang tahu bahwa identitas Fitz telah terbongkar, meminta Fitz untuk mengawasi Rudeus. Pada akhirnya, Rudeus tidak tahu maksud kehadiran Fitz di sini." Tiba-tiba Nanahoshi membuyarkan lamunan Rudeus. "Ada apa ini? Apakah kalian sedang bertengkar?" Fitz segera menjawab, "Bukan, kami tidak bertengkar kok." Rudeus pikir Fitz yang sedang panik ternyata lucu juga. Nanahoshi kembali bilang, "Ah, terserahlah, pokoknya aku nggak ikut-ikut." Nanahoshi begitu apatis. Dia jelas-jelas membenci dunia ini, sehingga dia lebih memilih untuk tidak ikut campur masalah orang lain. Suasana di ruangan ini tampak kaku. Mereka bertiga melakukan eksperimen seperti biasa, tanpa ada yang mencairkan suasana. Singkat cerita, eksperimen hari ini selesai, dan masih juga belum memberi hasil yang memuaskan. Rudeus dan Fitz pulang bersama menuju asrama. Di tengah perjalanan pun, mereka masih juga belum mengobrol. Mereka pun tiba di asrama cewek. Ketika mereka berdua semakin dekat, Rudeus melihat kerumunan orang di depan pintu masuk. Rudeus bilang, "Apakah terjadi sesuatu?" Fitz membalas, Tunggu sebentar, aku harus memeriksanya." Fitz mengatakan itu, kemudian dia lari secepat mungkin dengan gelisah. Setelah beberapa saat, Fitz kembali dengan setengah berlari. Fitz bilang, "Tampaknya telah terjadi perkelahian, dan mereka bertarung dengan menggunakan sihir. Ada beberapa lubang di lorong dan langit-langit, sehingga kamar di lantai atas tidak dapat digunakan." Rudeus bilang, "Aku paham, itu sangat merepotkan." Fitz kembali bilang, "Ya, sehingga kau pun tahu, tampaknya kamar Ariel sama tidak dapat digunakan. Aku adalah pengawalnya, jadi aku biasa tidur di sana.
Penjelasan Fitz tampak ganjil. Ada sesuatu yang aneh di sini. Fitz melanjutkan, Ariel sama pun terpaksa tinggal pada rumah salah satu bangsawan di kota untuk malam ini. Tapi karena bangsawan itu membenci ras elf bertelinga panjang, maka aku tidak bisa menemaninya malam ini. Mendengar penjelasan Fitz, Rudeus pikir akting Fitz sangat payah. Suaranya terdengar monoton dan dibuat-buat. Rudeus pun penasaran niat apa yang disembunyikan. Fitz menjelaskan bahwa orang yang akan memperbaiki dinding asrama yang rusak itu akan datang esok hari. Jadi hari ini, Fitz tidak punya tempat untuk bermalam. Kemudian Rudeus punya usulan bagaimana jika ia memperbaiki saja atap dan dinding yang rusak tersebut. Tapi Fitz bilang, gini loh, maksudku lantai 3 perlu diperbaiki dengan menggunakan bata anti sihir. Dan materialnya baru tiba besok, jadi tak mungkin malam ini bisa diselesaikan. Mendengar penjelasan itu, tampaknya Rudeus pikir bahwa Fitz hanya membuat-buat alasan saja. Fitz melanjutkan, nah, lagian Rudeus kun tinggal di kamar sendiri kan? Mendengar itu, akhirnya Rudeus paham maksud Fitz. Rudeus bilang, kalau sudah begini, apa boleh buat? Maukah kau bermalam di kamarku hari ini? Tempat tidur di atasku selalu kosong sih. Karena kita berpura-pura Fitz adalah lelaki, maka Rudeus akan memperlakukannya sebagai lelaki. Maka ia pun menawarkan Fitz bermalam di kamarnya. Fitz bilang, nggak apa-apa nih, sungguh. Kalau begitu, mohon bantuannya untuk malam ini. Ternyata Fitz menyetujui ajakan Rudeus. Rudeus pun bingung. Tak lama kemudian, Rudeus pun menyadarinya. Sepertinya, Fitz berniat mengawasi Rudeus. Itulah yang Rudeus pikirkan saat ini. Beberapa saat kemudian, Rudeus membawa Fitz ke asrama cowok. Fitz memasuki ruangan Rudeus dengan penuh ketegangan. Rudeus bilang, silakan minum teh. Oh, terima kasih ya. Fitz mengatakan itu dengan wajah memerah. Setelah itu, Rudeus izin untuk pergi sebentar untuk mengajarkan sihir pada Zanoba dan Julie. Rudeus sempat menawarkan kepada Fitz bila ia mau ikut. Tapi Fitz bilang kalau dia tinggal di kamar saja. Ia tidak ingin mengganggu Rudeus. Singkat cerita, Rudeus pun pergi menuju ke kamar Zanoba. Di sana, ia mengajar sihir bumi pada Julie dan membentuk patung naga merah bersama Zanoba. Sambil berpikir, sepertinya Fitz memang diutus oleh Ariel untuk mengawasinya. Karena kalau dipikir-pikir, Rudeus telah menghadapi orang-orang seperti Rinia, Prusena, Bagidadi, bahkan Nanahoshi. Mereka semua kuat dan berpengaruh. Kalau dilihat secara kasat mata, Rudeus seolah-olah memiliki kelompok yang bahkan lebih kuat daripada fraksi putri kedua. Mungkin saja Ariel menganggap bahwa Rudeus sebagai ancaman. Maka dari itu, untuk membuktikan bahwa Rudeus tidak bersalah, adalah sebaiknya Rudeus tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan di depan Fitz. Rudeus tidak akan membuat kesalahan malam ini. Misalnya mengintip Fitz bersalin dan membuatnya seakan-akan suatu kecelakaan yang tidak disengaja. Bisa jadi akan ada adegan mesum setelahnya. Sebisa mungkin Rudeus akan menghindarinya. Ketika kembali, Rudeus berencana mengetok pintu terlebih dahulu. Sementara itu, kini Sylvie seorang diri di kamar. Ia menunggu Rudeus yang saat ini tengah memberi pelajaran pada Zanoba dan Julie. Tampak penampilan Sylvie sekarang hanya mengenakan celana dalam dan korset kulit ketat yang seksi. Ariel lah yang memberikan pakaian dalam yang seksi itu pada Sylvie. Ketika Sylvie bertanya mengapa ia harus berpakaian seperti ini, mereka mengatakan karena ini bagian dari strategi. Ariel saat itu bilang, dengar baik-baik Sylvie. Rudeus kun tahu bahwa kau adalah seorang gadis dan ia tampaknya tertarik padamu. Jadi pada dasarnya, itunya berdiri ketika melihatmu. Apakah kau paham maksudku? Menurut Ariel dan Luke, seorang bernama Rudeus ini adalah lelaki yang tidak peka. Jadi bila Sylvie tidak berupaya menggodanya, maka Rudeus tidak akan pernah menyentuh Sylvie. Strategi tampaknya berjalan lancar. Setelah membasahi tubuh di kamar mandi, Sylvie pun duduk di kasur. Ia berpikir, ketika Rudeus kembali, dia pasti akan terkejut ketika melihatnya dalam posisi seperti ini. Lalu Sylvie akan mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya adalah Sylviet dari desa Buena. Di tengah keheningan, tiba-tiba ada suara orang mengetuk pintu. Sylvie bertanya-tanya apakah mungkin seseorang mengetok pintu di kamarnya sendiri. Jangan-jangan itu adalah temannya Rudeus. Dengan panik, Sylvie mengenakan kembali seluruh pakaiannya. Ia hanya akan menunjukkan celana dalamnya pada Rudeus seorang. Setelah semua aksesoris lengkap, termasuk kacamata hitam, orang itu pun masuk. Sylvie bilang, maafkan aku, Rudeus kun sedang keluar. Sosok di balik pintu itu pun bilang, aku kembali. Ternyata itu adalah Rudeus sendiri. Sylvie bertanya, kenapa kau mengetuk? Rudeus menjawab, sebelum memasuki ruangan yang berpenghuni, ada baiknya mengetok pintu. Dan tampaknya, Sylvie telah mengacaukan rencananya sendiri. Strategi Ariel dan Luke pun gagal. Singkat cerita, setelah rencana yang gagal tersebut, sebenarnya Sylvie memiliki rencana lain, yaitu diam-diam mendekati Rudeus yang sedang tidur dan masuk ke dalam selimutnya. Tapi akhirnya, hingga pagi pun tiba,
Sylvie tidak mampu menjalankan rencana tersebut. Sementara itu, dari sudut pandang Rudeus, ia terlihat sedang tidur, walau sebenarnya ia tidak benar-benar tidur. Rudeus merasakan Fitz sedang berdiri di samping ranjangnya, sembari menatap Rudeus yang sedang tertidur. Namun, Rudeus hanya menghadap dinding dan berpura-pura terlelap tadi malam. Rudeus waspada, mungkin saja misi Fitz berubah menjadi menghabisinya di tengah malam. Karena Rudeus tidak menggerakkan tubuh sembari terjaga sepanjang malam, sekarang Rudeus merasa begitu lelah. Sepertinya Rudeus tidur tak sampai 2 jam. Dengan rasa nyeri di sekujur tubuh, Rudeus melihat ke tengah ruangan, dan di sana Rudeus mendapati Fitz sedang berdiri. Rudeus bilang, "Selamat pagi." Fitz membalas, "Oh Rudeus-kun, selamat pagi. Kau bangun cukup pagi ya." Tampaknya mereka berdua sama-sama bangun lebih awal. Fitz ada di sana, mengenakan seragamnya, dan seperti biasa, dia juga memakai kacamata hitamnya. Rudeus tidak bisa mengetahui wajahnya, tapi Rudeus yakin dia lelah. Fitz bilang, "Kalau begitu, aku akan kembali ke Aril sama." Dengan demikian, Rudeus pun berpisah dengan Fitz. Beberapa waktu kemudian, Fitz pun kembali menemui Aril dan Luke. Tampaknya mereka kecewa dengan kegagalan ini, padahal pengorbanan mereka terbilang cukup besar. Aril rela merusak asrama perempuan agar dapat dijadikan sebagai alasan Fitz bisa tidur di kamar Rudeus malam itu. Namun, semua pengorbanan itu berakhir dengan kegagalan. Aril memutar otaknya bagaimana caranya agar Sylvie dapat menunjukkan identitasnya yang sebenarnya. Aril bilang, "Sylvie, apakah kau memiliki semacam kenangan dengan Rudeus?" Sylvie pun mulai mencoba mengingat kenangan bersama Rudeus. Seraya mengingat kenangan itu, wajah Sylvie pun memerah. Sylvie bilang, "Pada awalnya, Rudy berpikir bahwa aku adalah anak laki-laki. Tapi ketika kami berlatih sihir, tiba-tiba turun hujan. Kami basah kuyup sehingga aku harus mandi di kamar Rudy. Tapi dia pun bercanda dengan melucuti pakaianku tanpa peringatan sedikit pun. Akhirnya dia menyadari bahwa aku adalah seorang perempuan. Dia pun sudah melihat semuanya. Setelah itu, Rudeus depresi untuk beberapa saat. Sampai akhirnya Sylvie berbicara dengannya. Mendengar cerita itu, lantas Aril mengangguk menunjukkan bahwa ia paham sekarang. Aril yakin alasan mengapa Rudeus tidak berusaha keras mengungkap identitas Fitz karena dia punya pengalaman masa lalu seburuk itu. Meskipun dia sudah melupakan Sylvie, dia telah mendapat pelajaran penting bahwa mengungkap identitas seseorang secara paksa adalah hal yang tidak baik, dan dia ingat betul pelajaran itu sampai hari ini. Maka Aril dan Luke punya rencana. Mereka akan berusaha membuat suatu keadaan di mana Rudeus akan melucuti baju Fitz dengan tangannya sendiri. Sebelum menjalankan aksi berikutnya, Aril menegaskan apakah Sylvie benar-benar ingin pacaran dengan Rudeus atau bahkan siap untuk jenjang yang lebih tinggi, yaitu menikah. Menanggapi pertanyaan Aril, Sylvie menjelaskan bahwa ia benar-benar serius ingin bersama dengan Rudeus. Ia tidak ingin orang lain yang malah bersama dengan Rudeus. Aril pun bilang, "Maka lakukanlah dengan serius. Kalau rencana ini masih gagal, aku akan melarang kau berhubungan dengan Rudeus Greyrat selamanya." Sylvie mengangguk dan bilang, Iya. Kemudian di keesokan harinya, tepatnya waktu istirahat makan siang, Fitz berjalan mencari Rudeus di lantai pertama kantin. Ada banyak pelajar dari berbagai kasta, mulai dari petualang sampai ras iblis. Semuanya berjumbal di sana. Fitz melihat sekarang Rudeus sedang makan di meja terjauh pada lantai pertama. Beberapa orang terlihat mengobrol bersamanya. Rudeus, Zanoba, dan Bagidadi, Julie pun juga terlihat di sana. Dia memegang cangkir dengan tangan kecilnya dan meresap minuman yang ada di dalam cangkir tersebut sambil melihat ketiga orang itu dengan penasaran. Mereka di sana sepertinya sedang membicarakan patung. Menurut Bagidadi, patung terbaik adalah patung yang bahkan lebih indah daripada model aslinya. Terlebih lagi, patung Ero yang bisa mempesona siapapun yang melihatnya. Rudeus bilang, "Ero, sudah kuduga. Wawasan Badi sama memang luas. Kalau begitu, tambah secangkir lagi." Sekarang, kulit Bagidadi terlihat berwarna coklat gelap. Itu karena dia minum alkohol cukup banyak. Rudeus dan Zanoba hanya menyeringai sambil tertawa. Mereka pun juga minum alkohol. Aneh, harusnya sih tidak ada alkohol di menu kantin, kecuali mereka pergi keluar untuk membelinya. Harusnya para petugas kantin tidak menjual minuman seperti itu. Sementara itu, Rudeus dan Zanoba terlihat sedang menunjukkan patung naga merah yang masih belum jadi kepada Bagidadi. Setelah mendekati mereka, Fitz pun bilang, "Rudeus-kun." Rudeus membalas, Fitz senpai, ada apa?" Fitz kemudian bilang, "Aku ingin ngomong sebentar. Bisakah kita cari lokasi lain?" Rudeus bilang, "Aku mengerti." "Zanoba, kau lanjutkan pembahasan tentang patung bersama Badi sama." Singkat cerita, Fitz sudah mengajak Rudeus di tempat yang sepi. Kemudian Fitz menjelaskan bahwa ia ingin Rudeus membantunya. Sebelum mengatakan detailnya, Rudeus sudah menepuk dadanya dan menerima permintaan itu begitu saja.
Fitz bilang, "Tunggu sebentar, aku belum mengatakan detailnya." Rudeus membalas, "Aku tidak akan menolaknya selama masih bisa kusanggupi." Fitz kembali menjelaskan bahwa ketika Ariel tinggal di rumah bangsawan besar di kota ini, tampaknya orang tersebut menyewa pengawal yang sungguh kuat. Ariel tidak mau kalah dengan bilang bahwa Fitz jauh lebih baik dari pengawalnya. Bangsawan itu pun menimpali dengan bilang bahwa pengawalnya bisa memasuki hutan hujan hanya bersama kelompok beranggotakan 4 pria. Kemudian dia berhasil membawa bunga yang hanya tumbuh di sana. Mendengar penjelasan Fitz, Rudeus tahu bahwa bunga itu bernama Freeze Fringe. Rudeus bilang bahwa hutan hujan sangat berbahaya di kala musim dingin. Jika sekelompok 4 petualang berperingkat A atau lebih, mungkin saja mereka bisa bertahan di hutan tersebut. Di hutan hujan tersebut, Rudeus menjelaskan bahwa mereka bisa saja bertemu dengan monster seperti Snow Hornet, White Cougar, dan Master Trent. Fitz kembali menjelaskan bahwa Ariel tidak mau kalah dan sesumbar bahwa Fitz bahkan bisa mendapatkannya dengan kelompok yang lebih kecil. Intinya, Fitz meminta Rudeus untuk membantunya mengambil bunga itu. Awalnya, Rudeus punya ide bagaimana jika ia meminta para petualang kenalannya untuk mengambil bunga itu dan mengklaim bahwa itu hasil kerja keras Fitz. Namun tentu saja, Fitz menolak. Singkat cerita, akhirnya Rudeus mengerti. Ia menyanggupi permintaan Fitz. Beberapa saat kemudian, Rudeus dan Fitz bersiap menuju hutan hujan. Tempat itu berlokasi di sebelah utara kota sihir Sharia. Memerlukan waktu sekitar 3 hari perjalanan untuk tiba di sana. Ujung hutan hujan berbatasan dengan negara Basheran. Fitz hanya berpakaian biasa, sedangkan Rudeus memperlengkapi dirinya dengan berbagai peralatan. Dia membawa suatu ransel besar. Tampaknya, ransel itu berisi makanan pokok dan peralatan darurat lainnya. Padahal tadinya, Fitz berpikir bahwa Rudeus tidak akan membawa perbekalan sebanyak itu. Tampaknya, Rudeus begitu waspada karena pengalamannya berpetualang di benua iblis. Fitz pikir itu hanyalah lelucon, tapi sorot mata Rudeus menunjukkan keseriusan. Mereka pun memasuki hutan hujan. Rudeus bilang, bunga itu biasanya mekar di tebing. Kita akan langsung menuju ke sana sembari melelehkan es. Jadi perhatikan apapun di sekelilingmu. Tampak Rudeus melelehkan es sampai membentuk jalur yang bisa dilewati. Di sisi lain, Fitz akan memulai menjalankan rencana yang dipersiapkan oleh Ariel dan Luke. Fitz bilang, "Tongkatmu itu, bolehkah aku memegangnya sebentar? Aku hanya punya tongkat sihir untuk pemula. Aku selalu menginginkan tongkat keren seperti itu." Menanggapi permintaan Fitz, Rudeus pun menyerahkan tongkat itu kepadanya. Setelah itu, Rudeus terus membuat jalur dengan mencairkan salju. Fitz berpikir, baiklah, untuk saat ini rencana berhasil. Dan selanjutnya adalah, tampak Fitz mendekatkan cincin di jari kelingkingnya pada mulutnya. Kemudian, Fitz membisikkan kata kunci, menara merah. Setelah itu, permata di cincin berubah warna dari biru menjadi merah. Cincin ini merupakan salah satu alat sihir yang Ariel selalu pakai. Jika kau menyebutkan kata kuncinya, maka akan terjadi perubahan warna. Secara bersamaan, cincin lain nan jauh di sana juga akan mengalami perubahan warna. Sekarang, cincin lainnya sedang dibawa oleh seseorang yang ditempatkan di luar hutan. Dengan kata lain, ini semacam sinyal untuk menyuruh orang di sana melakukan sesuatu ketika warna cincin berubah. Fitz tampak menunggu sebentar sembari menatap langit. Tiba-tiba, langit pun mulai mendung. Sepertinya rencana berjalan lancar. Rudeus dengan cepat menyadari itu. Setelah melihat ke langit, Rudeus membisikkan sesuatu. Awan hujannya, aneh sekali. Rudeus berpendapat, pada musim dingin hampir tidak pernah terjadi hujan di dataran utara. Karena alasan itulah, Rudeus hampir tidak punya peralatan yang bisa digunakan untuk mengantisipasi hujan. Di tengah kebingungan Rudeus, Fitz bilang, kebetulan menurut peta ini di sekitar sini ada... Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Rudeus menggelengkan kepalanya dan bilang, "Tidak, karena aku bisa membujarkan hujannya dengan mudah." Setelah mengatakan itu, Rudeus mengangkat tangannya. Fitz kaget dan panik, rencananya bisa gagal. Yang Fitz ketahui, Ariel menyewa 2 penyihir air tingkat lanjut untuk membuat hujan. Tetapi tentu saja, Rudeus bisa membujarkannya dalam sekejap. Dengan ekspresi panik, Fitz diam-diam mencoba mengganggu sihir yang Rudeus lancarkan. Rudeus yang sedang mengangkat tangan itu terlihat kaget. Dia bingung mengapa sihirnya tidak dapat bekerja. Di sisi lain, awan hujan yang berkumpul di langit terus meluas. Detik berikutnya, hujan yang dingin mulai turun. Rudeus kemudian bilang, "Maafkan aku Fitz Senpai, tampaknya saat ini kondisiku sedikit buruk." Ia mengatakan itu dengan wajah sedikit kaget. Rudeus melihat telapak tangan Fitz sambil menggumamkan sesuatu. Tampaknya Rudeus menyadari bahwa awan hujan itu adalah sesuatu yang sengaja dibuat. Fitz bilang,
Ya, kalau hujannya sudah mulai jatuh, aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kalau tidak salah, di dekat sini ada gua. Ayo kita berteduh di sana. Rudeus membalas, benar juga. Seperti yang direncanakan, akhirnya Fitz dan Rudeus tiba di dalam gua dengan keadaan basah kuyup. Ini adalah gua kecil yang dalamnya sekitar 10 meter. Setelah sampai di gua, Rudeus sedikit merasakan keanehan pada kejadian tadi. Apakah mungkin Fitz berencana ingin membunuhnya? Tapi jika dia memang berniat menghabisi Rudeus, harusnya ia sudah mati karena Fitz menginap di kamarnya tempo hari. Rudeus penasaran apa yang terjadi. Meskipun masih khawatir, Rudeus menyiapkan api unggun untuk mengeringkan pakaian lebih cepat. Setelah menstabilkan apinya, Rudeus pun melepaskan pakaian musim dinginnya. Pakaian itu sudah basah kuyup dan bagian luarnya sudah membeku. Rudeus mengenakan jubah abu-abu di balik balutan pakaian musim dingin. Tapi jubah itu juga sudah basah. Untuk saat ini, itu bukanlah masalah karena Rudeus membawa pakaian ganti. Tapi ia harus mengeringkan jubah dan pakaian musim dingin terlebih dahulu. Rudeus menggunakan sihir bumi untuk membuat dinding dan menutup pintu masuk gua. Kalau Rudeus menutup semua lubang, maka mereka akan kehabisan oksigen. Jadi Rudeus membuat lubang baru di langit-langit gua. Kemudian, tiba-tiba Rudeus menatap Fitz. Terlihat, ia gemetaran sambil memeluk bahunya sendiri. Fitz telah melepas pakaian musim dinginnya, tapi dia masih mengenakan mantel dan beberapa lembar pakaian lain di bawahnya. Tampaknya ia tidak ingin melepas pakaiannya. Rudeus bilang, "Dulu seorang gadis pernah memberitahuku bahwa ras lain melihat elf telanjang adalah hal yang tabu. Kalau begitu, aku akan menutup mataku, sehingga kau bisa mengeringkan bajumu dengan sihir." Fitz tampak terkejut, namun ia tetap tidak mau melepaskan pakaiannya. Rudeus heran mengapa Fitz tidak mau melepaskan pakaiannya. Ia melihat tubuh Fitz pun sudah mulai membiru. Rudeus berteriak, "Fitz senpai!" Dengan wajah membiru, dia tetap memeluk pundaknya gemetaran. Rudeus kembali bilang, "Jika kau tak segera melepas pakaian basahmu, itu akan berbahaya. Kalau suhu tubuhmu terus menurun, kau bisa mati." Fitz menjawab, "Ya, aku akan mati jika terus seperti ini." Sementara mengatakan itu, Fitz senpai tak juga melepas bajunya selembar pun. Fitz kembali bilang, "Aku tidak bisa melepas pakaianku sendiri. Tolong bantulah aku melepasnya." Rudeus terkejut. Apa yang barusan dia katakan? Dengan ekspresi kebingungan, Rudeus pun tak ada pilihan lain selain membantu melepaskan pakaiannya. Sembari Rudeus melakukan itu, wajah Fitz tampak merah merona. Hingga akhirnya, pakaian yang tersisa hanyalah kemeja putih dan celana dalam. Pada momen ini, Rudeus akhirnya telah mengetahui dengan pasti bahwa Fitz adalah wanita. Tentu saja, itu karena pakaian dan celana dalam itu menjadi transparan karena dalam kondisi basah. Rasanya ada sesuatu yang bangkit di dalam Rudeus. Ya, itulah barangnya Rudeus. Kali ini, dia meraung-raung dengan begitu berapi-api. Fitz memiliki sesuatu yang bisa membuat Rudeus bergairah. Sesuatu yang Rudeus tidak tahu apa. Setelah itu, Fitz menundukkan kepalanya dan bilang, "Rudy, masih ada satu yang tersisa." Rudeus terkejut mengapa ia tahu nama kecilnya. Sembari bingung, Rudeus meletakkan tangannya di kacamata hitamnya. Kemudian Rudeus lepas. Rudeus terperangah. Wajah yang begitu ia ingat. Itu adalah wajah yang cantik. Kapanpun Rudeus ingat wajah itu, ia tidak akan merasa kesepian. Rudeus bilang, Fitz senpai." Fitz menjawab, "Ada apa, Rudy?" Wajahnya merona dan caranya menyandarkan kepala masih sama seperti yang dulu. Rudeus kembali bilang, "Mungkinkah nama asli Fitz senpai adalah Sylviette?" Mendengar itu, Fitz mengangguk malu-malu dan tersenyum, dan kemudian berubah menjadi isakan penuh air mata. Sebelum air matanya pecah, dia langsung merangkul Rudeus. Fitz bilang, "Akhirnya kau ingat juga." Nah, itulah rangkuman cerita volume 9 part ketiga. Video berikutnya, gua akan membahas tentang kelanjutan cerita hubungan Sylvie dan Rudeus. Setelah akhirnya Rudeus mengetahui bahwa Fitz adalah Sylvie. Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oh ya, gua mau ngucapin terima kasih bagi kalian yang telah rela berdonasi. Dukungan kalian sangat berarti dalam perkembangan channel ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.